Shalom. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami mengagungkan kebesaran nama-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan. Saat ini kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tuhan berkati urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga benih firman ditaburkan di tanah hati yang subur. Benih akan bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 8 adalah sebuah mazmur pujian yang sangat indah, yang menggambarkan keagungan pemazmur terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Beberapa poin penting tentang Mazmur 8 ini. Yang pertama, Mazmur 8 ayat 2, kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaannya, termasuk alam semesta dan manusia. Yang kedua, keterbatasan manusia. Pemazmur menyadari bahwa manusia sangat kecil dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Namun Tuhan telah memperhatikan dan mengasihi manusia. Yang ketiga, kuasa manusia. Manusia diberi kuasa atas ciptaan yang lainnya, tetapi kuasa ini harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Yang keempat, kerendahan hati. Pemazmur menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui bahwa manusia tidak layak menerima kasih dan perhatian Tuhan. Yang kelima, pujian dan penyembahan. Mazmur 8 adalah contoh pujian dan penyembahan kepada Tuhan karena kebesaran dan kemuliaan. Mazmur 8 kita dapat belajar tentang pentingnya memuliakan Tuhan dan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita juga diingatkan untuk menjalankan kuasa yang telah diberikan kepada kita dengan tanggung jawab dan kerendahan hati. Mazmur 8 juga menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap ciptaannya.
termasuk manusia, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuliakan dan menyembahnya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menyampaikan banyak terima kasih karena kami kembali diajarkan untuk terus memuliakan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kami manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami supaya kami menghormati Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur, dia akan bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Agar lewat kehidupan kami, orang lain melihat Tuhan, orang lain mengenal Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.